Oke. Siapa yang sudah pulang di sini? Faye sudah berdoa tadi? Sudah. Oke, kalau sudah berdoa, ikut saya ke dalam dulu, oke? Rena Gomez, hadir. Jematun, hadir. Dalsin, Asni, Hilman, Edison, Giovan, Gantung, Navia, Kitek, Jemali, Zelita, Kantul, Alvanesa, Supriani, Sangka, Lopez, Osman, Karo, Maranatha, Aden, Bangun, Rustika, Bamba, Hanum, Jantung. Oke, tepuk tangan dulu kalian. Semuanya ada kok. Baik, hari ini adik-adik kita belajar IPAS, oke? Buka buku catatan IPAS. Buka buku catatan IPAS, ringkas apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nage. Oke. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang mengenal organ pernapasan manusia dan fungsinya. Oke? Tulis ya. Tulis. Oke, mari sama-sama. Mengenal organ pernapasan manusia dan fungsinya. Rehan, coba baca. Mengenal organ pernapasan manusia dan fungsinya. Mengenal organ pernapasan manusia dan fungsinya. Baik adik-adik, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini, yaitu kalian semua mampu mengidentifikasi bagian-bagian organ pernapasan pada manusia dan fungsinya. Tulis tujuan pembelajaran ya. Coba baca sama-sama. Nah, setelah kalian mempelajari pembelajaran hari ini, kalian sudah mampu mengidentifikasi atau menjelaskan organ pernapasan manusia dan juga fungsinya. Oke. Sebelum ke materi ini, Ibu mau tanya dulu, kita ini bernapas menggunakan apa adik-adik? Kalian bernapas menggunakan kalian bernapas menggunakan hidung. Oke. Lalu apa yang terjadi ketika kita tidak bisa bernapas? Adik-adik, apa? Mati, pingsan, lemas. Coba kalian tutup hidung kalian. Jangan bernapas. Apa yang terjadi? Sesak.
Sebelum lanjut ke materi ibu ada lagu. Perhatikan ke sini ya. Usahakan jangan ribut karena ini suaranya tidak terlalu besar, oke? Ini lagu mengenai materi pembelajaran kita hari ini ya. Kita dengar dulu pertama ya. Setelah itu kalian ikut. Tahu lagu anak kambing itu? Dengar dulu. Gimana sudah? Kita latihan sama-sama ya. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Halo, sebentar dulu tulis ya. Jangan dulu tulis ya. Kita nyanyi sama-sama dulu ya. Anak kambing saya, kita bagian ada itu ya. Cuma liriknya berbeda. Organ pernapasan pada manusia. Nah, coba perhatikan depan. Ini adalah contoh gambar organ pernapasan pada manusia. Ini gambar aslinya, kemudian ini sendiri yang apa? Menarik tidak? Ini adalah hasil karya gue. Nah, ini gambar aslinya, kemudian ibu gambar lagi. Nah, ini gambar selesai. Organ pernapasan pada manusia. Nah, adik-adik, organ pernapasan itu adalah bagian-bagian tubuh kita yang berperan dalam proses pernapasan. Organ pernapasan itu adalah bagian-bagian organ tubuh kita manusia ini dalam proses pernapasan. Yang berfungsi, oke? Oke. Nah, siapa yang tahu organ pernapasan yang pertama pada manusia itu apa? Hidung, mulut, paru. Ini ada di hidung. Coba pegang hidung kalian. Nah, yang pertama adalah hidung. Ini di sini ibu sudah gambar. Ini adalah rongga hidung. Organ pernapasan pada manusia yang pertama yaitu adalah rongga hidung. Kemudian ini paringnya jadi. Coba perhatikan ini ya. Perhatikan gambar. Pertama tadi ada hidung.
juga diafragma. Nah, organ pernapasan yang pertama tadi ada hidung. Hidung. Ada hidung. Nah, hidung. Rongga hidung ini adik-adik bukan hanya sebagai tempat di mana kita bisa mencium aroma sedap, tetapi juga merupakan pintu atau gerbang pertama bagi udara yang masuk ke dalam tubuh kita, terutama ke dalam paru-paru. Pertama yaitu melalui hidung. Oke? Tanpa hidung ini kita tidak bisa menghirup, baik menghirup udara segar, kotoran, dan lain sebagainya. Nah, di dalam hidung ini ada terdapat rambut-rambut halus. Coba lihat, ada rambut-rambut halus di kalian punya hidung toh? Ada. Nah, untuk rambut-rambut halus ini kembali ada berfungsi nyari menyebabkan udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke? Sampai di sini sudah paham? Sudah. Nah, fungsi dari hidung ini adalah sebagai tempat masuknya udara pernapasan. Organ yang pertama tadi apa? Hidung. Hidung. Oke, lihat saya. Hidung. Hidung ini tadi sebagai tempat apa? Masuknya udara pernapasan. Gerbang pertama atau pertama udara yang masuk ke dalam paru-paru kita. Iya, dalam paru-paru. Oke? Nah, sudah paham untuk hidungnya? Sudah. Ibu mau tanya apa fungsi dari hidung? Untuk menghirup udara. Menghirup udara segar. Baik udara segar maupun udara yang tidak segar. Oke? Nah, di dalam rongga hidung itu tadi ada yang namanya rambut-rambut halus. Nah, apa fungsi rambut-rambut halus? Yang kedua ada faring atau tenggorokan. Ini tadi faring. Nah, faring ini adik-adik bagian tenggorokan yang menghubungkan mulut yang menghubungkan hidung dan mulut kita dengan segala lari. Itu fungsi dari faring tadi. Faring ini adalah untuk menghubungkan hidung, mulut dan segala lari. Ini faring ini untuk menghubungkan hidung, mulut dan segala lari. Itu tadi apa? Faring tadi apa? Untuk menghubungkan apa? Mulut, hidung dan lari. Untuk menghubungkan hidung, mulut dan lari. Nah, udara yang masuk dari hidung ini tadi melanjutkan perjalanan yang faring. Nah, udara yang masuk dari rongga hidung ini melanjutkan perjalanan dari sini. Kemudian ke faring. Oke. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan rongga hidung dan juga trakea. Ini ada trakea ini. Fungsi dari faring ini untuk menghubungkan rongga hidung dan trakea ini. Bisa? Bisa. Kemudian itu berfungsi sebagai jalur masuknya udara menuju paru-paru. Tengok itu udara langsung menikmati ketenangan. Tentu ada prosesnya masuknya dari hidung menuju faring melalui trakea. Kemudian yang terakhir menuju ke paru-paru. Oke, itu tadi apa tadi? Faring ini tadi apa? Menghubungkan nah, fungsinya tadi ya menghubungkan rongga hidung, mulut
organ yang ketiga yaitu lari. Ini ya, organ yang ketiga ini lari. Bisa lihat? Bisa. Halo. Hai hai. Halo. Halo. Ini gambarnya di sini tadi. Ini lari ya. Ini juga lari, oke? Tulis ya. Yang ketiga adalah Lari. lari atau biasa disebut juga dengan pangkal tenggorokan kotak suara. Kita bisa menghasilkan suara karena ini ya, lari. This way, lari atau kotak suara. Penghubung antara lari dan trakea. Ini. Lari ini ada penghubung antara lari dan juga trakea. Ini tadi. Bisa? Oke. Disebut sebagai pita suara karena di lari terdapat pita suara. Kita yang bicara itu karena lari atau kotak suara. Nah, fungsinya itu menghasilkan suara melalui pita suara dan juga mencegah makanan dan minuman yang masuk tubuh kita, oke? Yang masuk organ pernapasan. Itu fungsi dari lari. Fungsi dari tenggorokan atau bisa juga disebut dengan saluran nafas, oke? Yang keempat ada trakea. Sudah? Ini tadi trakea. Trakea ini adalah saluran utama yang menghubungkan lari dan bronkus. Trakea ini saluran utama yang menghubungkan lari ini dengan bronkus. Halo. Coba perhatikan. Jangan lupa tulis, oke? Ini ada saatnya ibu akan kalian tulis. Ini tadi trakea. Trakea ini tadi saluran utama yang menghubungkan lari ini dan juga bronkus. Sama-sama bronkus. Nah, trakea ini menghubungkan lari. Saluran utama yang menghubungkan lari ini dan juga bronkus. Nah, coba perhatikan di sini. Fungsinya yaitu saluran utama yang menghubungkan udara dari hidung dan mulut ke paru-paru. Saluran utama yang menghubungkan masuknya udara melalui hidung, mulut dan paru-paru. Dan juga menyaring udara dengan bantuan lendir dan silia atau rambut halus. Sama-sama silia. Atau rambut halus. Baik. Rambut halus sudah naik? Hidung. Itu tadi dulu trakea. Sekarang yang kelima adalah bronkus. Ini tadi bisa lihat? Ada cabang cabang dari trakea ini tadi ada bronkus. Ada dua cabang ya. Ini bronkus, ini juga bronkus. Oke? Nah, bronkus ini ada tadi cabang dari trakea. Ini tadi trakea ini tadi. Ini trakea bronkus. Bronkus ini adalah cabang dari trakea. Ini juga bronkus. Ini cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara menuju ke paru-paru. Fungsinya untuk meneruskan udara yang masuk ke paru-paru. Meneruskan udara yang masuk dari hidung, paling trakea menuju paru-paru. Itu fungsinya tadi. Nah, bronkus ini juga disebut dengan cabang batang tenggorokan. Ini. Dan ini tenggorokan, ini cabang batang tenggorokan atau bronkus. Bronkus ini berfungsi untuk menyediakan jalannya udara yang ingin masuk dan keluar menuju paru-paru. Nah, fungsi dari bronkus ini tadi menyediakan udara yang masuk dan keluar menuju paru-paru. Coba ulang, fungsi dari bronkus tadi menyediakan jalan udara yang masuk dan keluar menuju paru-paru. Itu tadi untuk bronkus.
menyerupai cabang ranting-ranting pohon. Ini tadi. Bronchiolus, bisa? Bisa. Bisa lihat? Bisa. Bisa? Bisa. Nah, bronchiolus ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Bronchiolus ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus menuju alveolus. Ulang, apa fungsi dari bronchiolus? Untuk Menyalurkan udara dari bronkus menuju alveolus. Oke, paham? Nah, organ pernapasan manusia yang ketujuh yaitu ada alveolus. Apa? Alveolus. Alveolus. Coba perhatikan di sini ya. Ini ada gambarnya di sini. Di sini letaknya alveolus ya. Bisa lihat? Bisa. Ini juga. Ini yang gambar gue. Bisa lihat? Bisa. Alveolus ini ya tadi tempat paru-paru dan darah bertukar oksigen dan karbon dioksida selama proses menghirup dan menghembuskan nafas. Nah, oksigen ini adalah gas yang kita hirup atau udara yang kita hirup. Oke? Itu oksigen. Sementara karbon dioksida yaitu gas sisa yang kita buang atau yang kita keluar. Coba deh, menghembuskan nafas. Coba. Menghembus dan menghirup. Oke, itu tadi organ pernapasan yang ketujuh. Apa tadi yang ketujuh? Nah, fungsi dari alveolus ini menyerap oksigen dari udara ke dalam darah. Itu tadi yang kalian praktek tadi. Kemudian mengeluarkan karbon dioksida dari darah ke udara, kemudian dibuang saat bernafas. Coba. Coba ulang. Hembus. Oke? Kemudian yang ke-8 ada paru-paru. Paru-paru. Nah, ini contoh gambar paru-paru. Bisa lihat? Bisa. Belum? Ini contoh gambar paru-paru, oke? Nah, di sini letaknya di sini ini paru-paru. Bisa? Baik. Bisa ya, di belakang bisa lihat? Bisa. Ini adalah paru-paru. Nah, paru-paru ini adik-adik organ utama dan organ yang paling penting dalam proses pernapasan pada manusia. Apa tadi organ utama atau paling penting dalam sistem pernapasan pada manusia? Nah, paru-paru sebagai tempat pertukaran gas saat proses pernapasan manusia. Nah, di sini ibu juga ada buat media kemarin. Nah, fungsi dari paru-paru ini tadi sebagai tempat pertukaran gas, di mana paru-paru mengambil oksigen atau menghirup udara ya. Begitu kemudian dari udara yang dihirup dan memasukkannya ke dalam darah, serta mengeluarkan, menghirup dan mengeluarkan, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, menghirupkan udara. Begini. Ibu praktek ya. Coba bisa lihat? Bisa. Ini kemarin dibuat ya. Ini adalah contoh paru-paru pada manusia. Yang cara menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Coba perhatikan di sini. Poliotometer dari Ibu Sunatan dan praktek boleh. Apa yang terjadi ketika ibu tiup? Balonnya mengembang. Inilah juga proses kerja paru-paru di dalam tubuh kita, oke? Menghirup dan mengeluarkan udara dan mengeluarkan udara. Lihat dulu. Coba Fen, praktek. Praktek. Bisa? Apa yang terjadi? Badannya mengembang. Nah, badannya ini paru-paru. Paru-paru. Ini kan ini paru-paru. Kalau kita menghirup udara, paru-paru mengembang. Oke? Kalau kita mengeluarkan udara dalam tubuh kita, tentunya paru-paru kita mengembang. Mengepis. Oke? Ayo keluar.
Bisa dihitung sebentar ya. Nah, begini tepuknya. Tepuk alat pernapasan pada manusia. Begini. Hidung, faring, laring, tenggorokan. Bronkus, bronkiolus, alveolus. Paru-paru mengembang, oksigen ikut masuk. Paru-paru mengemban CO2 keluar. Bisa? Sama-sama, ayo. Tepuk alat pernapasan. Hidung, tiga. Hidung, faring, laring, tenggorokan. Bronkus, bronkiolus, alveolus. Paru-paru mengembang, oksigen ikut masuk. Paru-paru mengemban CO2 keluar. Bisa? Jadi tepuk supaya kalian ingat alat-alat organ-organ pernapasan pada manusia. Nah, untuk yang terakhir adalah ini yang terakhir sudah ya. Proses pernapasan pada manusia. Proses pernapasan kita ya. Proses pernapasan pada manusia. Proses pernapasan pada manusia ini adik-adik. Yang pertama, udara itu masuk melalui apa tadi? Udara masuk melalui hidung, kemudian disaring oleh rambut halus. Udara masuk melalui hidung, kemudian disaring oleh rambut halus. Nah, kemudian udara itu mengalir ke faring. Oke? Mengalir ke faring, laring, trakea, dan juga bronkus. Nah, dari bronkus ini adik-adik, udara masuk ke bronkiolus. Dari bronkus ya masuk ke alveolus. Dari bronkus ya masuk ke bronkiolus. Kemudian dari bronkiolus ya ke alveolus. Nah, dari alveolus ini terjadilah pertukaran gas. Oksigen masuk ke darah, karbon dioksida dari darah keluar ke alveolus untuk dikeluarkan saat kita bernafas. Terakhir ya Mama, itu masuk ke paru-paru dan jantung. Melalui proses dari hidung, faring, laring, tenggorokan, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan terakhir ya Kak? Nah, sampai di sini paham? Ada pertanyaan?
Yang lainnya gambar, yang lain tinggal isi, oke? Bisa?
Siap.
Oke? Setuju? Oke. Ya, kumpul. Nanti Ibu akan beri lagi. Ya, silakan. Teman-teman, kami akan membacakan teks tentang kelompok kami dari kelompok 3. Ya. Organ pernapasan yang pertama adalah hidung. Teman-teman, Organ pernapasan yang kedua. ini adalah paru. Teman-teman, ini adalah trachea. Teman-teman, ini adalah bronkus. Teman-teman, ini paru-paru. Teman-teman, ini adalah diafragma. Organ pernapasan pertama fungsinya yaitu pintu masuk dan pintu keluarnya udara. Apa itu organ? Ya, hidung. Tuh, Ibu, hidung itu teman-teman berfungsi untuk ini. Yang kedua, organ pernapasan faring. Udara yang masuk dari hidung akan melanjutkan perjalanan ke faring. Oke. Yang ketiga, laring. Menghasilkan suara melalui pita suara dan menegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernapasan. Mencegah, bukan menekan, Yang keempat, trakea. Menghubungkan udara dari hidung dan mulut. Yang kelima, bronkus. Menyediakan jalan udara dari hidung dan mulut. Paru-paru. Paru-paru sebagai tempat pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketujuh, diafragma. Membantu paru-paru berenang. Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sampai di sini sudah paham? Sudah paham betul? Sudah paham? Ada berapa tadi organ pernapasan pada manusia? 7. Oke, tadi Ibu mau tanya, apa organ pertama yang dilalui oleh udara sebelum masuk ke paru-paru? Oke, hidung. Hidung toh? Oke adik-adik, jadi dapat kita simpulkan bahwa kita manusia itu bernapas dengan sektor napas vokal. Tentu ada proses di dalam tubuh kita. Itu tadi melalui organ-organ pernapasan pada manusia. Ada apa saja tadi? Yang pertama, paru-paru dan diafragma. Sampai di sini sudah paham? Oke, karena waktu kita terbatas, Ibu minta sebenarnya hari ini kita langsung dengan soal 10 nomor pilihan ganda. Karena kita terbatas oleh waktu, Ibu minta kalian ulang ini sebentar belajar di rumah, organ pernapasan pada manusia. Nanti minggu depan kita ada ulangan soal 10 nomor berkaitan dengan ini tadi. Apa yang kita pelajari hari ini? Oke? Paham? Baik, pertemuan kita cukup sampai di sini. Tapi di sini Ibu ada lagi. Ulang tentu, dengar dulu, setelah ini kita pulang. Tahu lagu soleran, soleran, soleran anak yang manis. Tahu? Tapi itu nadanya kita pakai lirik ini ya. Lihat.
Oh, dokter biasa disuruh enak ya. Dengan cuma kita